Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di YouTube Fafa Channel Fatima dan Faisal. Sebelum nonton video Fafa, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih. Suci tanpa amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Kita berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan, untuk mengunjungi Baitullah dan melaksanakan amalan-amalan seperti tawaf, ihram, sa'i dan tahallul. Ini yang dikatakan umrah. Tapi kalau hanya berkunjung ke Mekah untuk belanja, itu bukan namanya umrah. Itu jalan-jalan dan belanja. Jadi kalau niat kita sudah terpasang niat untuk melaksanakan umrah, berarti kita berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian amalan ibadah seperti kita berihram, kita melaksanakan tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah yang berada di dalam Masjidil Haram, bukan yang ada di halaman, dan kita tahallul menggunting rambut. Ini yang namanya umrah. Olehnya itu, supaya apa yang kita laksanakan itu punya makna, punya nilai, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita perhatikan niat. Bahwa kita melaksanakan ibadah umroh ini semata-mata karena kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Jika Anda mengalami kesulitan depan, lihat ke depan semua. Boleh? Dekat. 1, 2, 3, lihat ke sini semua. 1, 2, 3. Kira kita ya. Masih ada orang yang teman di dalam. Ada 1 orang yang tidak ada. Mama Maya. Itu tadi dia bilang masuk mau jagain.
Ini burung-burung terbang, burung-burung terbang. Mak, banyak tas. Wih, banyak tadi. Iya, jangan amankan dulu diri masing-masing. Ada, tunggu dan jamain yang usahakan kita jangan selalu ditunggu. Kita selalu berperangan. Kalau kita orang selalu menunggu, kita selalu tunggu, perjalanan akan repot. Berjalan. Karena saya tahu ini banyak orang yang untuk belajar. Kita fokus sholat dulu. Karena waktu kita di sini hanya 30 menit. Ayo, Pak. Yang perempuan perhatikan. Angka kalunan yan na napake. Napake kalunan na. Turun. Yala, yan na. Masjid ini dan kemudian tempatnya pada hari Jumat dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakanlah Rasulullah di masjid ini yang sampai sekarang dinamakan Masjid Al-Jum'ah dan kemudian kepada orang kaya atau orang miskin, namun Rasulullah memberi patokan bahwasanya unta ini akan berhenti dengan sendirinya dan akan tempat itu akan dibangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah singgah di Nabi Nabawi dan dipersilakan masuk oleh Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari adalah sahabat yang miskin di kota Madinah. Akan tetapi Rasulullah menginap di rumah Ayyub Al-Ansari. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengangkat diri terhadap orang-orang atau berhenti singgah kepada orang-orang yang sangat kaya, takut tersinggung terhadap orang-orang yang miskin. Itulah Rasulullah. Kalau justru yang sekarang itu kebalik, Bu ya. Kebalik. Malahan kita lebih senang kita singgah ke orang-orang yang kaya. Orang-orang miskin kadang kita tidak hiraukan. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dhifullah, dhifur rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan melanjutkan perjalanan menuju Jabal Uhud. Pernah dengar sejarah Jabal Uhud? Jabal Uhud sebatal masjid. Ayo, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah Masjid Khandaq atau Masjid Sab'atul Masajid. Pernah dengar Bapak Ibu perang Ahzab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadiannya 6 Hijriah. 6 tahun Hijriah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah dalam peperangan di Jabal Uhud. Sebenarnya bukan kalah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan di Jabal Uhud, maka orang-orang kafir Quraisy menjadi satu. Orang-orang kafir yang ada di kota Madinah menjadi satu dengan orang-orang kafir yang ada di kota Makkahul Mukarramah untuk menyerang kota Madinatul Munawwarah. Dan kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah peperangan terakhir yang sangat besar jumlahnya, yaitu bagi orang-orang kafir atau kaum kafir yang ingin menyerang orang-orang muslimin di kota Madinah. Dengan ketidakputusasaannya, orang-orang kafir Quraisy ingin menghancurkan dan ingin membunuh Rasulullah. Karena dengan membunuh Rasulullah selesailah sudah. Maka setelah Rasulullah mendengar dari Allah Subhanahu wa taala mukjizat melalui malaikat Jibril bahwasanya ada penyerangan dari kaum Mekah dengan secara besar-besaran yang berjumlah 10.000. Berjumlah 10.000, tidak sedikit wahai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah terdengar oleh Rasulullah, karena selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai intelijen di kota Mekah, yaitu yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk dari keluarga Nabi, paman sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah kembali setelah di peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saatnya kita mau salat subuh dulu ya. Ini Ima yang paling semangat di sini, semangat sekali, semangat luar biasa. Nah, kalau kita terlambat ke masjid itu, kita di belakang sekali lagi duduk. Banyak sekali orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja karena ini waktunya mepet pada salat maghrib. Jadi Pak, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, selama kita